Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa ja'ala lil wusuli ilaihi tara'iqa wadihatan wa subula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan narju biha aliyal janani nuzula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh aqwamul khalqi dinan wa ahdahum sabila. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa akramahum li mu'azaratihi wa ahhalahum limirati sunnati nabiyyih. Amma ba'd. Harus kita ketahui bahwa di dalam agama ada yang namanya at-tanzimu, summa an-nidamu, summa al-intidamu. At-tanzimu itu ada yang mengatur. Jadi kita sebagai manusia hidup di muka bumi ini sudah ada yang mengatur. Nah, kita orang Islam, maka yang mengatur adalah ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah. Yang mengatur kehidupan kita adalah ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah. Oleh karena itu, kalau kita ngaku sebagai orang Islam, ngaku sebagai orang yang beriman, merasa sebagai orang yang beriman, maka harus tunduk patuh betul kepada ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah, apapun yang terjadi. Ini pula yang ditegaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 36. Mari kita ingat kembali, Bapak Ibu pemirsa dan pendengar bisa membuka mushafnya secara bersama-sama. Mari kita bacakan secara perlahan. Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 36. Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, dan tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Sekali lagi kita lihat bagaimana bahasa yang Allah gunakan ketika menyapa orang yang beriman, ketika mengingatkan orang yang beriman. Bahasa yang Allah gunakan sangat-sangat halus. Allah gunakan wa makana, yang mana kita artikan tidak pantas. Bahasa ini sangat halus, sangat terasa di dalam hati kita sebagai orang yang beriman. Sampai Allah pun menyapa kita, mengingatkan orang-orang yang beriman dengan bahasa yang halus. Wa makana, tidak pantas. Li mu'minin, bagi orang iman laki-laki. Wala mu'minatin, dan juga tidak pantas pula bagi mukmin perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah telah menetapkan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan, maka tidak pantas bagi mukmin laki-laki maupun perempuan ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dia milih pilihan selain apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka sungguh sangat tidak pantas. Ada orang ngaku iman kepada Allah, ada orang ngaku beriman kepada Allah dan juga mengaku selalu mengikuti tuntunan Rasulullah. Tetapi di saat Allah dan Rasulullah telah menetapkan satu perkara, satu urusan untuk diikuti, maka apa yang terjadi? Karena ketetapan Allah dan Rasulnya itu tidak sesuai dengan kebiasaannya, tidak sesuai dengan hati nuraninya, maka dia pilih pilihan ketiga. Padahal pilihannya hanya dua, ikuti ketetapan Allah dan ikuti ketetapan Rasul. Tapi ada orang ngakunya iman,
tapi tidak mau mengikuti ketetapan Allah dan Rasul, pilih pilihan yang ketiga, yaitu dia milih selain dari ketetapan Allah dan Rasul. Kalau itu kita lakukan bersama pemirsa dan para pendengar, maka sungguh tidak pantas kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah. Kita mengaku beriman kepada Allah tidak pantas kalau ternyata kita masih suka memilih pilihan selain apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya. Dan ayat itu selanjutnya berbunyi, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan kalau ada orang yang memilih selain dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, maka kata Allah, orang itu telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul. Dan kita tahu, orang yang sudah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini yang mengatakan Al-Quran. Ini yang mengatakan Al-Quran, kitab suci kita, satu-satunya pedoman hidup yang akan membawa manusia menuju keselamatan, menuju kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Maka wajib kita ikuti. Maka dalam kehidupan beragama ini, kita menjalankan aktivitas agama kita, maka perlu diketahui di situ ada at-tanzim, ada yang mengatur. Yang mengatur adalah ketetapan Allah dan Rasulnya. Yang mengatur kehidupan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan berulang kali selalu ditegaskan, disuarakan berulang kali oleh beliau Al-Ustadz, taraktu fikum amroini. Beliau selalu menyitir hadis Nabi ini, pesan Nabi ini 15 abad yang lalu. Selalu beliau ulang-ulang terus, taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyih. Sampai insya Allah kita sudah hafal semua hadis ini. Jadi Nabi telah meninggalkan kepada kita semua dua perkara. Nah, dua perkara inilah yang mengatur kehidupan kita. Kalau kita pegang teguh kepada dua perkara ini, jaminan dari Nabi langsung lantadillu. Kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa dua perkara itu? Yaitu kitab Allah wa sunnata nabiyih. Kitab Allah maksudnya Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulnya. Ini maka at-tanzim, yang mengatur kehidupan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian perlu kita ingat yang kedua, setelah at-tanzim ada an-nidhamu. Dalam Islam ada aturan, ada an-nidham. Jadi Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu isinya aturan. Isinya aturan yang wajib ditaati oleh orang yang beriman. An-nidham. Kalau kita ngaku iman, maka wajib mengikuti an-nidham, yang mana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208 tadi aturannya disebut as-silmu. Kita wajib mengikuti secara kafah, secara totalitas. Kemudian yang ketiga ada al-intidham, taat pada aturan. At-tanzimu, an-nidhamu, al-intidhamu, taat pada aturan. Maka beragama tanpa aturan maka jadinya akan liar. Agama hanya untuk pengetahuan saja, tetapi tidak mau mengamalkan.